Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Silahkan yang mau memimpin doa. Baik, Natasha silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulai berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di grup WhatsApp, silahkan kalian mengisi link absen melalui Google Form. Nah, Ibu share ya. Nah, nanti kalian mengisi link absen di sini dan mengumpulkan tugasnya di Google Form yang sudah Ibu beri. Terus, Ibu akan mengecek kehadiran kalian supaya Ibu bisa mengetahui siapa saja yang tidak hadir pada pagi hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan. Jangan mudah putus asa, tetap semangat dalam belajar. Ibu mau tanya-tanya nih, kalian sudah dengar apa belum tentang teks biografi? Sudah. Apa sih teks biografi itu menurut kalian? Coba satu-satu jelaskan. Yang kalian pahami saja tentang teks biografi. Secara singkat juga nggak apa-apa. Silakan. Ya, silakan. Teks biografi adalah teks yang berisi tentang kisah riwayat hidup seseorang dari hidup sampai mati. Baik. Terus yang lain ada yang mau menambahkan? Sebelum Ibu lanjut ke PowerPoint yang telah Ibu sampaikan, yang telah Ibu buat. Gak ada yang mau menjelaskan ini? Ayo Natasha, atau Lulu, atau Andina, Ebi, silakan. Kak apa? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Jadi tulisan yang berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang dinamakan teks biografi. Oh ya, baik, bisa. Kalian suka tidak membuat tentang teks biografi? Atau tokoh yang kalian idolakan seperti itu? Ya, Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang teks biografi. Jadi, ada beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, akan Ibu jelaskan ya, kalian dengerin baik-baik. Melalui Google Meet, peserta didik mampu mengidentifikasi aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Yang kedua, melalui Google Meet, peserta didik mampu memahami pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Yang ketiga, melalui Google Meet, peserta didik mampu menceritakan kembali isi teks biografi. Yang keempat, melalui Google Meet, peserta didik mampu menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh tersebut. Yang kelima, melalui Google Meet, peserta didik mampu memberikan komentar atau saran kepada siswa lain. Itu. Baik, ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Tidak. Gimana yang lain? Andina mungkin? Kalau ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan pada pembelajaran dimulai atau di akhir pembelajaran. Mengerti? Sudah terlihat jelas atau masih kecil atau gimana? Sudah jelas. Silahkan PowerPoint yang Ibu tampilkan ini disimak baik-baik ya. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan pada akhir pembelajaran atau pada saat pembelajaran berlangsung. Tadi ini tujuannya sudah Ibu jelaskan di awal pembelajaran. Nah,
Nah, tadi kan ibu tanya apa sih biografi itu? Teks biografi itu adalah tulisan yang berisi tentang kisah hidup seseorang, baik itu dari lahir maupun sampai dia sudah wafat. Akan ibu lanjutkan. Masih terlihat kan PPT-nya, PowerPoint yang ibu tampilkan? Pasti, Bu. Nah, bagaimana sih langkah-langkah membuat biografi itu atau penyusunan teks biografi itu tidak boleh sembarangan. Di sini ada langkah-langkah yang akan Ibu jelaskan tentang pembuatan teks biografi. Langkah-langkah pembuatan teks biografi yang pertama, mengumpulkan informasi dasar tentang sang tokoh atau tentang tokoh yang akan kalian ceritakan, seperti nama gelar, kalau itu ada, tempat tanggal lahir, nama orang tua, riwayat singkat sang tokoh yang akan diceritakan. Yang kedua, menggali data dan informasi yang berkaitan dengan sang tokoh dari berbagai sumber. Yang ketiga, memilah dan memilih data dan informasi yang diperlukan. Yang selanjutnya, mengolah semua data dan informasi yang diperlukan buat membangun teks biografi. Yang kelima, merangkai semua informasi dengan kalimat yang runtut dan bernalar sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam menyusun teks biografi. Yang keenam, membangun abstrak teks biografi yang akan dibangun. Yang terakhir, mengembangkan abstrak teks biografi sesuai dengan struktur teks biografi, yaitu membangun bagian orientasi, mengurutkan semua peristiwa yang dialami seorang tokoh tersebut, dan menuliskan atau menyampaikan pendapat penulis tentang tokoh yang akan diceritakan. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang orientasi, peristiwa dan masalah, dan yang terakhir apa tadi, ayo? Ada yang masih ingat? Reorientasi. Benar. Yang terakhir itu reorientasi. Sekian penjelasan Ibu tentang teks biografi. Videonya akan Ibu share di grup saja. Silahkan kalian simak baik-baik. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian secara individu untuk mengamati tentang aspek makna dan kebahasaan yang telah kalian amati di video tersebut. Ada yang kurang jelas tentang tugas yang Ibu berikan? Nanti silahkan kalian sekalian mengirim tugasnya melalui Google Form yang Ibu beri tadi, melalui pengumpulan tugas Google Form yang Ibu sampaikan di grup WhatsApp tadi. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian membuat contoh teks biografi tentang idola kalian. Nanti silahkan kalian membacanya satu persatu. Sehabis itu silahkan kalian sampaikan secara individu. Yang lain boleh mengomentari hasil kerja siswa lain, hasil kerja teman yang lainnya. Ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Silahkan kalian mencari tokoh idola kalian. Nanti 5 menit lagi Ibu akan menunjuk satu persatu buat membacakan teks biografi yang kalian buat. Luas dan terampil. Maka untuk itu, pelajaran yang berhubungan dengan pembinaan rumah tangga banyak diberikannya. Jadi, kesimpulan pada pagi hari ini, kalian lebih bisa memahami tentang apa sih teks biografi itu dan bisa menyusun teks biografi secara tepat. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan tadi, yang Ibu jelaskan tadi, dikirim di Google. Untuk yang bisa bergabung pada pembelajaran saat ini, Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat. Walaupun pembelajaran kali ini secara online, tetapi kalian harus tetap semangat belajar ya.
Baik, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.